warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul mengenali ejaan bahasa Indonesia. Saya Rio Rinaldi sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Saya Sri Asterani sebagai pemateri kedua. Saya Sultan Fakriwibowo sebagai pemateri pertama. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kami mulai dari pemateri pertama yaitu Sultan. Pada Sultan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih rekan dari kelompok kami yaitu Rio Rinaldi telah memberikan kesempatan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dari ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia dimulai dari bahasa Melayu yang sejak zaman Kerajaan Sriwijaya digunakan sebagai lingus franca dan ditulis dalam aksara Pallawa serta dipengaruhi oleh Sanskerta. Penggunaan huruf Latin untuk menulis bahasa Melayu dimulai oleh orang Belanda. Namun baru dilakukan oleh Van Ophuijsen. Setelah kemerdekaan, ejaan ini disempurnakan menjadi ejaan Suwandi yang pada tahun 1947 dan akhirnya menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 Agustus 1972 dan masih digunakan hingga sekarang. Sebelum menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD, ejaan bahasa Melayu atau Indonesia mengalami beberapa perubahan sebagai berikut. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Dirancang oleh Van Ophuijsen, dibantu Engku Nawawi dan Muhammad Thoib dengan aturan seperti penggunaan huruf OE untuk U dan beberapa aturan gramatikal lainnya. Dan yang kedua adalah ejaan Suwandi pada tahun 1947 menggunakan OE dengan U, penggantian bunyi hamzah dengan K, dan pengulangan kata dengan angka 2. Berikutnya yaitu ejaan pembaruan pada tahun 1957. Diinisiasi oleh Profesor Muhammad Yamin, memperkenalkan perubahan dalam diftong dan konsonan rangkap serta penyederhanaan beberapa kata. Berikutnya yaitu ejaan Melenggo pada tahun 1959. Upaya penyatuan ejaan antara Indonesia dan Malaysia namun tidak resmi diberlakukan karena perkembangan politik. Berikutnya ejaan LBK pada tahun 1966. Ejaan ini muncul sebagai kritik terhadap ejaan Melenggo dengan fokus pada penggunaan vokal, diftong, dan pembaruan istilah asing. Gambar berikut ini membahas tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972. EYD diberlakukan sejak 23 Mei 1972 dan meliputi penggunaan huruf V, F, Z, Q, dan X. Yang kedua, pemakaian huruf kapital dan mirip. Yang ketiga, penulisan kata dasar, kata ulang, kata majemuk, dan akronim. Yang keempat, penggunaan unsur serapan. Dan yang terakhir, aturan tanda baca. Berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf. Untuk penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf konsonan dan 5 huruf vokal dengan 3 diftong dan 40 konsonan. Meskipun ejaan resmi sudah ditentukan, sering terjadi kesalahan antara huruf C yang seharusnya disebut dengan huruf C tetapi disebut dengan huruf C. Selanjutnya huruf Q yang seharusnya dibaca Q tetapi dibaca Q. Selanjutnya beberapa contoh yang biasa disebut yaitu WC yang seharusnya dibaca dengan WC tetapi dibaca dengan WC. Selanjutnya singkatan seperti MTQ yang sering salah diucapkan mengikuti gaya bahasa Inggris yang seharusnya dibaca MTQ tetapi dibaca
MTQ. Selanjutnya, pemenggalan kata. Pemenggalan kata dalam bahasa Indonesia dilakukan berdasarkan unit suku kata dan dengan tujuan agar teks disusun rapi, tapi sesuai data baris yang tanpa menggunakan pemahaman. Contohnya, mencuci itu dipenggal menjadi mencuci. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, saya Rio Rinaldi akan melanjutkan pembahasan dari materi kelompok kami. Materi subbab selanjutnya adalah pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah simbol-simbol yang digunakan dalam tulisan untuk memisahkan kalimat, menegaskan kalimat, dan memberi struktur pada sebuah kalimat. Tanda-tanda baca ada beberapa. Yang pertama itu adalah tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Jadi penggunaan tanda titik diletakkan pada bagian ujung paragraf atau kalimat untuk mengakhiri sebuah isi dari teks tersebut. Dan yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma ini adalah untuk memisahkan unsur dalam kalimat. Misalkan, saya hari ini akan pergi berkuliah, bermain, dan pergi jalan-jalan. Itu diantara penjelasannya itu dibatasi oleh koma untuk memberikan gambaran tentang tanda koma itu. Fungsinya digunakan untuk hal-hal seperti itu. Dan yang ketiga adalah tanda titik koma. Tanda titik koma ini digunakan untuk kesetaraan pada sebuah kalimat. Misalkan, saya suka kopi, titik koma, lalu selanjutnya dia suka teh. Dan yang keempat adalah tanda titik dua. Tanda titik dua ini digunakan untuk penjelasan dan pencarian. Contohnya, misalkan barang-barang yang perlu dibawa besok untuk kuliah, titik dua, maka dijelaskan setelahnya. Selanjutnya adalah penggunaan tanda hubung. Tanda hubung ini digunakan untuk menyambungkan dua kata yang misalkan kalau dalam satu dianya tidak pakai tanda hubung, maknanya akan berbeda. Namun jika digunakan tanda hubung, misalkan saya akan pergi bersenang-senang. Jadi di antara bersenang dikasih tanda hubung itu. Selanjutnya adalah tanda pisah. Tanda pisah ini mirip dengan tanda hubung. Tanda pisah digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang memberi penjelasan lebih lanjut untuk memberi jeda dramatis. Contohnya di sini dia tiba-tiba berhenti, lalu tanda pisah itu, lalu selanjutnya tanpa alasan yang jelas. Contohnya gitu. Selanjutnya adalah kata seru. Kata seru ini tujuannya untuk memberikan penegasan dalam sebuah kalimat. Misalkan kalau kita sedang marah atau sedang apa, biasanya tanda seru ini digunakan untuk menegaskan suatu perintah. Misalkan keluar dari sini, ujungnya dikasih tanda seru. Atau kalau misalkan promo-promo barang, beli sekarang, biasanya akan ditaruh tanda seru di ujung kalimatnya. Selanjutnya adalah tanda elipsis. Tanda elipsis ini dia tandanya adalah bintik-bintik. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan jeda dalam perkiraan atau kalimat yang belum selesai. Contoh, saya berpikir titik-titik dan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tanda peti. Tanda peti ini digunakan untuk mengapit kata atau kalimat di dalam sebuah paragraf. Jadi tujuannya itu untuk memberikan tanda dan memperjelas sebuah kalimat yang ingin ditegaskan. Selanjutnya adalah tanda kurung. Tanda kurung juga mirip dengan tanda petik fungsinya, tapi tanda kurung ini seakan ngasih istilah lebih lanjut dari sebuah kalimat yang ada di sebelumnya. Selanjutnya tanda miring. Tanda miring itu alternatif dari dua pilihan. Jadi misalkan contohnya di sini adalah kita bisa pilih ya atau tidak, itu dikasih tanda miring di antara ya atau tidaknya. Dan yang terakhir adalah tanda apstrof. Tanda apstrof digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau penghilangan huruf. Contohnya adalah ini adalah buku Andi, terus dikasih tanda apstrof baru dikasih huruf S. Selanjutnya kesimpulannya, meskipun bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan sudah diberlakukan selama lebih dari 40 tahun, namun masih banyak kesalahan dalam penerapannya. Kaidah ejaan sebenarnya tidak sulit, namun
kesalahan masih sering terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan ejaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.